Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang teman-teman cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan keinginan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Lama aku nggak bikin video ya teman-teman, karena kesibukan yang sangat luar biasa yang nggak bisa aku jelaskan satu persatu. Jadi aku mulai hari ini, aku mau mulai memvideo lagi, mau mulai ngevlog lagi. Mudah-mudahan bisa konsisten ya teman-teman. Diawali dengan pagi ini aku bikin kopi. Nah tadi tuh aku lupa masukin gulanya sampai ditegur sama mama. Entah apa yang aku pikirkan ya teman-teman pagi-pagi begini. Akhirnya setelah di gelas bakso itu udah aku kasih air, baru aku tambahin gula. Mudah-mudahan tetap enak ya. Nah itu kopi untuk bakso dan mama. Sementara aku nggak minum nggak minum apa-apa ya teman-teman. Maksudnya cuma minum air putih aja gitu, nggak bikin teh dan lain-lainnya. Terus ini aku mau masak. Nah sebelum masak jangan lupa hidupin obat nyamuk dulu untuk di bawah sini, karena gorden kolong aku ini kan warnanya gelap ya teman-teman. Jadi memang banyak nyamuknya, apalagi kalau pagi. Nah ini sementara malam-malam itu aku buka gorden kolongnya, karena biasanya emong suka lari-larian di sini. Aku takutnya kalau ketarik sama dia terus putus atau dia kegulung di dalam kain gitu ya sementara kita tidur. Jadinya aku buka aja untuk gorden kolongnya kalau malam. Nah kalau pagi ini aku tutup lagi setelah aku hidupin obat nyamuk supaya aku nggak digigit nyamuk sepanjang aku masak. Aku mulai masak pagi ya teman-teman. Jam 5 setelah aku sholat subuh itu aku langsung gercep masak, karena nanti kelar masak aku tuh pergi belanja teman-teman. Nah mulai hari ini aku tuh belanjanya setelah masak pagi gitu ya. Kalau aku masak sekitar jam 5, aku tuh bisa selesai masak tuh sekitar jam 8-an gitu teman-teman. Jadi jam 8 aku langsung jalan pergi ke pasar pagi buat beli ikan. Nah rencananya untuk sementara ini aku tuh kepengen belanja setiap hari, tapi ini aku juga nggak bisa menjanjikan apakah aku akan terus seperti ini ataukah nanti akan ada perubahan, karena mood-moodan juga ya teman-teman. Kadang-kadang kepengen belanja harian, kadang kepengen nge-food prep. Nah hari ini aku mau masak sayur-sayur yang udah aku food prep waktu kurang lebih 2 minggu yang lalu ya teman-teman. Jadi aku tuh mau ngebersihin kulkas, mau beres-beresin kulkas gitu, ngeluarin sayur-sayur apa yang ada itu mau aku masak hari ini. Tapi ternyata sayur-sayur itu banyak yang busuk ya teman-teman. Aku tuh beli sawi waktu itu 2 ikat dan keduanya nggak bisa dipakai sama sekali. Sebelum aku masak, aku mau cuci piring dulu. Nah itu ada kelapa satu bulat itu lupa aku pinggirin. Jadi ya untuk menghias meja masak aku ya teman-teman. Gak apa-apa ya. Terus di kompor itu aku masak singkong, ngerebus singkong, dan yang di panci kecilnya itu aku manasin rebusan sirih merah dan kayu manis ya. Karena kan aku kadang-kadang tuh bisa ada hipertensi gitu, jadi aku minum sirih merah dan kayu manis yang direbus. Aku minumnya setiap hari. Mudah-mudahan aja aku nggak hipertensi lagi, amin. Terus ini aku mau masak nasi dulu. Ikan-ikan yang mau aku masak belum aku keluarin dari kulkas. Aku mau masak nasi dulu. Pokoknya pagi tuh gercep banget ya. Karena aku harus selesai pagi sekalian juga buat bekal Pak Suami. Awal-awalnya kemarin Pak Suami tuh bawa sendiri bekalnya gitu teman-teman. Setelah aku selesai masak langsung diberesin
ke rantang, tapi sekarang udah enggak. Aku masak pagi, setelah selesai beliau udah berangkat kerja, aku berangkat ke pasar baru sekalian aku bawain mampir ke bengkel buat dianterin makanannya. Nah, ini tampungan air yang biasa aku pakai masak gitu, udah kosong, jadi aku isi lagi. Kalau mesin airnya hidup, air dari bawah itu agak kotor gitu teman-teman, bukan kotor sih tapi agak sedikit, apa sih namanya, pokoknya ada kotoran kecil-kecil gitu kayak sampah gitu bukan dari bawah tanahnya tapi dari gentong di atas gitu ya. Jadi kalau aku mau ngisi, nunggu airnya tuh udah bener-bener tenang di atas baru aku bisa ngisi gentong air untuk minum, untuk masak. Nggak terasa matahari udah terbit teman-teman, udah keluar maksudnya dan udah terang. Ini sekitar setengah 6. Harinya kelihatannya bakal panas, aku keluarin cucian dulu yang udah aku cuci kemarin sore. Nah, selanjutnya aku balik lagi ke meja kompor aku buat masak. Ini ada 3 box yang aku keluarin. Ada udang, terus ada pentol dan juga ada tulangan ayam. Hari ini aku mau ngebakso, tapi ngebaksonya itu buat dimakan nanti sore. Sementara untuk paginya ini aku mau masak lodeh udang campur kacang panjang teman-teman. Kacang panjangnya ini udah aku beli kurang lebih 2 minggu yang lalu. Nah, itu tadi sawi aku yang 2 ikat sama sekali nggak ada yang bisa diselamatkan. Jadi aku buang aja. Mau aku rebus untuk ayam juga nggak tega karena emang itu udah pada busuk ya. Nah, ini kacang panjangnya juga harus dipilih-pilih gitu teman-teman. Di bagian ujung-ujungnya itu udah mulai lembek, udah mulai busuk, tapi di bagian tengahnya tuh masih bisa diambil. Jadi aku tuh kan sayang gitu ya kalau mau dibuang semua, jadi aku ambil yang di bagian tengahnya yang masih bisa diambil, terus sisanya ini bakalan aku potong-potong dan aku rebus untuk campuran makanan ayam teman-teman. Jadi sekarang aku tuh kalau sayur-sayuran kayak begini masih bisa diselamatkan tuh aku nggak langsung buang gitu, tapi eh, kayak potongan kangkung, terus potongan bayam misalnya gitu kan, kalau pas kita lagi ngebersihin bayam atau sayur-sayur lainnya juga itu aku rebus gini teman-teman. Jadi buat campuran makanan ayam, kan makanan ayam itu pakai nasi sama dedak. Jadi kalau ada sayurnya gitu ya, katanya bagus untuk ternak. Lanjut, aku mau buka santan. Nah, ini santannya udah berapa hari ya rasanya. Aku taruh di freezer. Nah, tadi udah aku rendam. Terus mau aku buka dan mau aku panasin supaya cair. Hari ini aku mau masak udangnya itu di lodeh, jadi aku perlu santan ini. Kenapa aku masak lodeh? Karena aku ngelihat ada stok santan ini teman-teman. Kalaupun nggak ada stok santan, mungkin aku nggak ngelodeh, entah aku masak apa gitu ya. Tapi karena ada stok santan, jadi aku mau ngabisin stok-stok yang ada di dalam kulkas. Lanjut, aku mau pindahin nasi ke dalam mangkok magicom, uh, karena ini nasinya udah kering, jadi tinggal ditaruh di magicom aja supaya masaknya nggak terlalu lama. Aku biasanya masak sekitar 3 sampai 4 kaleng susu untuk sekarang ini teman-teman, tergantung lauknya ya. Kalau lauknya ikan, anak-anak tuh kadang-kadang malah lebih memilih mie instan. Tapi kalau lauknya udang, ayam gitu biasanya mereka makannya banyak. Cuma kan aku nggak mesti ngikutin selera mereka harus udang, ayam dan lainnya. Tetap aku bagi, aku selingin ada ayam, kadang besoknya ikan, besoknya apa gitu, nanti besoknya ikan lagi, pokoknya begitu. Jadi supaya mereka terbiasa juga makan ikan.
Waktu mereka kecil sih mereka makan aja semuanya, tapi setelah besar mulai bisa memilih. Nah, mereka mulai agak rada-rada cerewet makannya. Walaupun makan ikan tapi enggak sebanyak kalau mereka makan pakai ayam gitu teman-teman, tapi tetap makan. Makanya kalau aku masaknya ayam atau masak di luar ikan gitu kayak masak cumi misalnya, nah itu aku masak nasinya agak lebih banyak dibandingkan kalau aku masak ikan. Lanjut ini aku mau bikin bumbu buat udangnya. Aku pakai cabai keriting. Nah, ini mau aku blender aja. Bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan kemiri ya teman-teman. Ini aku masukin ke dalam gelas blender. Mau aku blender karena nggak sanggup buat nguleknya. Kalau diulek tuh, kalau aku cabai keritingnya nggak mau halus gitu teman-teman. Apa mungkin karena aku yang kurang pintar mengulek, atau memang entah kenapalah, pokoknya kalau aku yang ngulek tuh nggak bisa halus, atau mungkin aku kali ya yang nggak sabar, seharusnya mungkin aku ulek lebih lama gitu ya. Di kompor sebelah kiri itu sayur kacang panjang tadi yang buat ayam masih belum lunak, udah mendidih tapi memang dilunakin lebih lunak lagi gitu teman-teman, supaya ayamnya nggak kesusahan kalau makan. Nah, sebelahnya ini di wajan hitam aku mulai numisin bumbu-bumbu buat udangnya ya teman-teman. Nah, itu udah aku blender. Nggak lupa dimasukin juga serai dan lawasnya juga asam ya, karena kan masak udang pakai asam seharusnya kalau aku. Nah, ini udangnya ini udah bersih ya teman-teman, cuma agak beku karena setelah aku keluar dari kulkas tadi kok nggak cepat misah gitu. Tapi kemarin sebelum aku masukin ke dalam kulkas tuh udah aku cuci bersih, dan ini juga tadi udah aku siram-siram. Setelah aku rendam sebentar aku siram-siram gitu. Jadi udah bersih ya, walaupun masih nempel satu sama lainnya. Nah, ini santan yang aku rebus tadi rencananya aku tuh mau ngambil yang bagian kentalnya aja, yang bagian atasnya, karena kelihatannya aku nggak perlu semua gitu, nggak perlu pakai semua santan yang ada di panci ini. Tapi ternyata setelah aku masukin kacangnya, kuahnya tuh jadi sedikit gitu teman-teman. Akhirnya semua kepake, alhamdulillah nggak ada yang terbuang. Nah, ini setelah aku masukin santannya dan udangnya udah pada misah, aku aduk-aduk dan aku masukin kacangnya ya. Kacangnya udah aku cuci bersih tadi. Jangan lupa diaduk-aduk dan jangan lupa juga dikasih garam dan temen-temennya. Kalau aku tuh pakai garam, pakai kaldu jamur, dan pakai gula sedikit. Alhamdulillah untuk sayur dan lauk yang jadi satu ini udah kelar ya teman-teman. Mau aku pindahin ke panci ini untuk ditaruh di meja makan. Aku tuh agak-agak nggak begitu berani naruh lauk di atas kompor ya, karena kan aku punya kucing. Takutnya kalau kucingnya manjat-manjat terus naik ke sini, kalau tumpah gitu aja sih. Makanya aku kalau masak selalu aku pindahin ke dalam mangkok dan aku taruh di meja makan di bawah tudung saji. Panci besar itu berisi air ya teman-teman. Aku mau ngerebus air, didihin airnya dulu. Sementara di kompor sebelah aku mau masak bumbu bakso. Sebelum aku masak bumbunya, aku bikin bawang gorengnya dulu. Nah, ini bawang gorengnya aku bikinnya nggak terlalu banyak dan aku nggak kasih soda, jadi nggak crispy gitu ya teman-teman. Layu dia lama-lama. Seharusnya kan aku kasih soda dulu ya, supaya nanti walaupun dalam keadaan dingin dia tetap garing. Kelar masak goreng bawangnya,
Aku kurangin minyaknya karena minyaknya kelihatan banyak banget. Aku mau numis bumbu baksonya. Nah, di panci sebelah itu eh, belum aku masukin apa-apa ya teman-teman, baru air aja buat kuah baksonya. Aku kasih garam bumbunya karena tadi kan di blender, jadi aku kasih garamnya pas di wajan aja. Nah, ini kuah baksonya ini aku masukin tulangan ayam yang aku beli. Aduh, udah lama juga. Udah sekitar semingguan lebih. Terus aku kasih bumbu apa itu, bumbu kuah bakso gitu ya teman-teman, yang instan itu kan ada. Nah, itu aku masukin sekitar 2 bungkus apa 3 bungkus itu. Nah, ini udah mendidih airnya, aku masukin baksonya. Nanti setelah baksonya timbul baru aku matiin. Nah, untuk mie-nya dan untuk perlengkapannya itu aku masaknya, aku bikinnya nanti sore karena ini kan memang dimakan untuk sore ya teman-teman. Jadi hari ini mau ngebakso sore harinya. Alhamdulillah baksonya udah mateng. Makasih teman-teman yang udah klik video ini, yang udah nonton dan yang udah subscribe. Aku terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur dengan video aku. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.